Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Memasuki mukaddimah mulaan kitab. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Muqaddimatul kitab lil muallif. Ini adalah mukaddimah pendahuluan kitab bagi muallif Syekh Muhammad Hudhari. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Kami puji akan engkau wahai zat yang telah engkau jelaskan bagi kami akan jalan-jalan petunjuk. Subula jamak dari sabil. Wa azahta an basairina. Dan engkau telah menghilangkan dari pandangan-pandangan kami ghisyawatal ghawayah, akan tutupan kesesatan. Kau hilangkan dari penglihatan kami tutupan-tutupan yang membuat kami jadi tersesat. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami berselawat, kami memberi salam kepada orang yang telah engkau kirim akan dia syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa naziran sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan dan sebagai orang yang mengajak, yang berdakwah ilallahi kepada Allah, biiznihi, semuanya dilakukan. Artinya beliau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, kabar peringatan, berdakwah kepada Allah, semuanya biiznihi, dengan izinnya Allah. Wasirajam munira atau kepada syahidan, jadi maf'ul arsal. Dan kami berselawat, kami bersalam kepada orang arsal tahu yang telah engkau kirim akan dia sirajan sebagai lampu munira yang menerangi. Wa alal ashabil ladzina hajaru. Dan kami berselawat, bersalam pula kepada para sahabat-sahabat, orang-orang hajaru yang telah hijrah oleh mereka, hajarul autana yang telah meninggalkan oleh mereka akan tanah airnya, yabtaguna minallahil fadla wa ridwan. Hal keadaan mereka, yabtagun, kita hal kepada sahabat, hal keadaan para sahabat itu mengharapkan oleh mereka dari Allah akan karunia dan kerelaan. Wal ansaril ladzina awaw, ansari atau kepada ashab. Salawat dan salam kepada para ansar, alladzina orang-orang awaw yang telah memberi tempat oleh mereka. Maksudnya orang-orang yang mereka telah memberi tempat kepada kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah. Wa nasaru, orang-orang ansar yang mereka telah membantu menolong. Wa bazalu, dan mereka telah mengeluarkan seluruhnya, seluruh daya upaya, kekuatan dan hartanya, yang semuanya li'azazid dini, untuk memuliakan agama. Wa ma jama'un wa maddakharu, dan tidak mengumpulkan oleh mereka, tidak pula mereka menyimpan. Maksudnya mereka berjuang untuk memuliakan agama, tidak untuk mengumpulkan harta, tidak pula untuk menyimpannya. Ini mukadimah ya. Walaupun poin-poin ini tentunya perlu pembahasan. Karena ada yang sahabat-sahabat yang kita dengar ketika meninggalkan warisan emas sampai harus dipotong pakai kapak kan. Nah, artinya secara umum sahabat Nabi semuanya mulia, kecuali yang munafik di antaranya, di mana sahabat yang munafik tentunya nggak dianggap sahabat sebenarnya. Amma ba'du, adapun sesudahnya, sesudah puji selawat, fayaqulu Muhammadul Khudari, maka berkatalah oleh Muhammad Al-Khudari. Siapa beliau? Ibnul marhum Syekh Afif al-Bajuri, yaitu putra dari almarhum Syekh Afif al-Bajuri. Apa kata beliau? Kuntu ajidu min nafsi mundun nasyatil ula. Adalah aku dapati dari diriku mundu nasyatil ula, semenjak pertumbuhan yang pertama. Maksudnya semenjak kecil. Aku mendapati dalam diriku semenjak kecil irtiahan, akan rasa senang banget. Irtiah, senang, semangat, likiraati tawarikhis salifin, untuk membaca sejarah-sejarah orang dahulu, wa qasasil ghabirin, dan untuk membaca kisah-kisah, cerita-cerita orang-orang yang telah lalu. Wa ajiduha li aqlil insani ahsana muhazzibin. Ya.
adalah aku dapati dari diriku semenjak pertumbuhan yang pertama akan rasa senang. Liqiraati untuk membaca sejarah-sejarah orang-orang dahulu, wa qasasil ghabirin, cerita-cerita orang yang telah berlalu. Wa ajiduha aku dapati akannya sejarah li'aklil insan, aku dapati bagi akal manusia ahsana muhazib, akan sebaik-baik yang mendidik. Jadi ahsana ini maf'ul ajidu yang kedua. Ajidu kan wajada maf'ulnya dua. Hmm. Jadi aku dapati akannya cerita itu akan ahsana muhazib, akan sebaik-baik pendidik, sebaik-baik guru bagi akal manusia, membuat akal kita jadi cerdas. Wa ansoha mu'allimen. Aku dapati akannya sejarah akan yang paling nasihatnya guru. Guru yang paling jujur itulah sejarah sebenarnya. Ansoha mu'allimen ya, senasihat-nasihatnya guru. Arti ansah itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau kita baca sejarah, dari sejarah itu kita bila belajar. Ternyata tentunya sejarah yang apa adanya, sejarah yang benar, yang tidak ditutupi, bukan sejarah yang berdasarkan kepentingan. Sejarah yang murni itu mengajarkan kita, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan mereka, bisa mengikuti kebaikan mereka. Ya, bukan sejarah-sejarah yang ditutupi, itu justru membuat kita bingung. Nah, tapi rata-rata sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Para pemenanglah yang menuliskan sejarah, sehingga banyak yang mereka tulis yang baik-baik saja, yang buruk-buruk kadang disembunyikan. Jadi setiap masa seperti itu kan. Pemenang adalah penulis sejarah. Nah itu. Wa kuntu ara fi tarikhi nabiyina, dan adalah aku melihat dalam sejarah Nabi kita alaihi salatu wasalam. Wa malaqihi, dan dalam apa yang menemui ianya Rasul akannya apa. Adalah aku melihat dalam sejarah Nabi kita alaihi salatu wasalam. Dalam ma yang menemui ianya beliau akannya ma. Min aza qaumihi, dari disakiti oleh kaumnya Nabi. Haina mada'ahum milal haq, ketika mengajak ianya Nabi akan mereka kebenaran. Wa'aduma sabruhu. Wa'adumas, ini kelihatannya Aldimi ya. Coba lihat kitab lain, coba Aldimi mungkin. Kita atah kepada Aza kalau kita baca Adim bukan PL. Adalah aku melihat dalam sejarah Nabi kita alaihi salatu wasalam, dan apa-apa yang menemui aja beliau akannya daripada disakiti kaumnya ketika mengajak ya Nabi akan mereka kebenaran. Wa adhimi sabrihi, dan dari besar kesabarannya Nabi, hatta hajara autanahu wa biladah, hingga meninggalkan dianya Nabi akan tanah airnya Mekah yang sangat beliau cintai, terpaksa beliau tinggalkan demi dakwah, sehingga meninggalkan oleh beliau akan tanah airnya wa biladahu, negerinya. A'doma. Nah, ini maf'ul ara, adalah aku melihat a'doma murabbin, akan sebesar-besar pendidik li afkaril muslimin, bagi pemikiran-pemikiran kaum muslim. Kalau kita baca sejarah Nabi, derita yang Nabi hadapi dalam rangka berdakwah kepada kebenaran, betapa besar kesabaran Nabi hingga rela meninggalkan tanah air negerinya, itu merupakan pelajaran terbesar bagi pikiran-pikiran kaum muslimin. Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu tiba'uhu wa ma yalzamu jitinabu. Maka sesungguhnya sejarah Nabi tadi menunjukkan ya akan mereka kaum muslimin kepada apa yang wajiblah oleh mengikutinya, kepada ma yang wajiblah oleh mengikutinya ma, dan kepada ma yang lazim, yang mestilah oleh menjauhinya ma. Liyasudu, supaya mereka jadi pemimpin, kama sada sabiqhum, sebagaimana telah memimpin oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kita baca sejarah Nabi, nanti akan jelas membimbing kita apa yang mesti kita ikuti, apa yang mesti kita tinggalkan, supaya kita jadi pemimpin bangsa, bukan jadi bangsa yang terhina. Sekarang kaum muslimin kan termasuk bangsa yang mundur. Ya, kita mundur di segala bidang. Makanya kita perlu belajar dari sejarah. Supaya jadi pemimpinlah mereka kaum muslimin, kama sada sabiqhum, sebagaimana telah memimpinlah oleh pendahulu-pendahulu mereka. Wa khususan ma yata'allaqu bil hukam. Khususan maf'ul mutlak. Nah khususan. Kami khususkan akan sebagai khusus. Lebih-lebih lagi. Ma yata'allaqu, sesuatu yang berhubungan ya dengan para penguasa bil hukam. Bil hukam, dengan para penguasa, para pemimpin, perlu belajar dari Nabi. Lebih-lebih lagi sesuatu yang terhubung ya dengan para pemimpin. Menetiza bin nufusin nafirah,
dari menarik jiwa-jiwa yang ingkar, wa ta'lifi bainal qulubil mukhtalifah, dan dari mendamaikan antara hati-hati yang saling cerai-berai, yang tidak akur. Jadi pemimpin perlu belajar daripada Nabi bagaimana Nabi cara menarik jiwa-jiwa yang nafirah, orang-orang yang tadinya anti Nabi. Bagaimana cara Nabi merangkulnya. Wa ta'lifi bainal qulub, bagaimana cara Nabi mendamaikan antara kabilah-kabilah, suku-suku yang saling berperang dengan adanya Nabi, seperti Nabi hijrah ke Madinah, dua suku besar, Aus dan Khazraj yang tadinya bermusuhan jadi dekat. Perlu belajar. Wa ma yata'allaqu biqawadil juyus, dan mama yang terhubung ya dengan panglima-panglima pasukan. Biqawadil juyus ya. Atau kuat kita baca jamak panglima, qaid. Ini ma yata'allaqu atah pada ma yata'allaqu, lebih-lebih lagi ma yang tersangkut ia dengan orang-orang yang memimpin pasukan. Min ta'lifir rijal, dari mendamaikan para lelaki, para pasukan. Wa ihkamil mu'addad, dan dari meneguhkan persiapan-persiapan. Artinya para panglima perang, panglima-panglima pasukan sekarang, panglima TNI segala macam juga perlu belajar dengan panglima-panglima masa lalu, kan? Bagaimana cara menarik pasukan, mengikat pasukan agar setia. Bagaimana cara meneguhkan persiapan-persiapan, membentuk persiapan sebelum terjun ke medan perang. Lebih kurang seperti itu. Hatta yatimma lahumun nasru ala a'daihim, hingga sempurnalah bagi mereka oleh kemenangan terhadap musuh-musuh mereka. Wa ma yata'allaqu bil ammati min ittihadi qulubihim, ma yata'allaqu semuanya atah kepada khususan ma yata'allaqu, lebih-lebih lagi ma yang tersangkut dia dengan masyarakat umum, min ittihadi qulubihim, dari persatuan hati mereka. Bagaimana cara menyatukan masyarakat? Wa sayruratihim yadan alaman siwa, dan dari menjadikan mereka itu sebagai tangan di atas orang selain mereka. Bagaimana cara merangkul orang agar orang siap membantu saudaranya? Ya, dan maksudnya menjadi membantu orang lain. Fakuntu ajidu min qiraatiha irtiyahan azima, maka adalah aku dapati dari membacanya sejarah akan irtiyah, akan rasa senang, semangat yang besar. Wa kanat nafsi kasiran ma ta'safu, adalah jiwaku itu kasiran, sering banget. Wa kanat nafsi kasiran ma, dan adalah jiwaku itu sering banget, tak safu, sering banget kecewa ia. Tak safu fi'il naik kepada nafsi. Adalah jiwaku itu sering banget. Nah, ini mah lupa ya Arabnya saya. Mah sering ibarat ini ketemu apa ini mah mas. Mana kirah naik kepada ma. Adalah jiwaku itu sering banget. Kasih rama ya. Sering banget. Tak safu. Ini kita hal kepada nafsi, nggak boleh naik karena nafsi marifah, tak safu jumlah nakir. Hal keadaan jiwaku itu kecewa ya. Ala tarkil muslimin lah, di atas meninggalkannya kaum muslimin baginya sejarah. Aku sering baca sejarah, aku senang. Tapi kadang-kadang aku kecewa. Kenapa kaum muslimin sekarang jarang menggali sejarah? Faqallama ajidu man yashtaghilu biha. Faqallama, ini qalla fi'il madhi tersambung dengan ma kafah namanya, sehingga dia nggak perlu kepada fa'il lagi. Faqallama artinya sedikit. Sedikit sekali ajidu mayyashtaghilu biha, aku dapati akan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan sejarah. Jarang orang mempelajari sejarah. Walakinni kuntu uqdimu lahum, tetapinya aku itu uqdimu, aku berikan untuk mereka. Ya. Kadang-kadang tetapi aku itu uqdimu, aku berikan untuk mereka akan keuzuran. Bitatwilil kutubil mu'allafah, dengan panjangnya kitab-kitab yang dikurung fi hadhil maudhu', pada ini judul, pada ini pembahasan. Jadi ibarat ini maksudnya begini. Aku kecewa ya, kaum muslimin meninggalkan sejarah. Itu kata beliau. Tetapi kuntu ukdimu, adalah aku berikan untuk mereka keozoran. Kadang-kadang mereka layak dimaafkan juga. Kenapa? Karena panjangnya kitab yang dikarang pada ini pembahasan. Karena kitab-kitab sejarah rata-ratanya panjang banget, tebal-tebal banget, hingga orang kadang
malas membacanya. Itu alasan layaklah kadang dimaafkan ya. Nah, sehingga beliau nanti timbul keinginan untuk mengarang kitab sejarah yang ringkas. Sebagaimana kita ketahui, kitab sejarah yang pertama yang terkenal kan, apa namanya, Sirah Ibnu Ishaq kan. Nah, kitab yang paling panjang itu kisah kitab Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian sesudahnya datang Ibnu Hisham. Hmm, ya, kitab sejarah pertama yang paling tua namanya Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham, dikenal dengan Sirah Ibnu Hisham itu tercetak kan. Ya. Awal orang yang mengarang ilmu sejarah yaitu Imam Muhammad bin Ishaq tahun 151 Hijriah kan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Abdul Malik Ibnu Hisham Al-Himyari ya, yang dikenal dengan Sirah Ibnu Hisham wafat tahun 218 Hijriah. Nah, kemudian sesudahnya sudah mulai banyak nama-nama kitab ya. Sekarang ada Raudul Anfi, kemudian banyaklah kitab-kitab sejarah kan. Kita hanya membaca Khulasah Nurul Yakin. Kendor banget ya. Falama qadimtu Madinatal Mansurah, maka manakala aku mendatangi akan kota Mansurah, jamaat nin Nawadi mengumpulkan akan aku oleh Nawadi. Nawadi ini jamak dari Nadiyah. Nadiyah itu semacam kantor ya, kantor pertemuan untuk rapat. Eh, Maka manakala aku datangi akan kota Mansurah mengumpulkan akan aku oleh rapat-rapat lah ya, oleh banyak rapat-rapat atau oleh tempat-tempat rapat, tempat-tempat pertemuan, Ma'a Mahmud Bik. Artinya ketika aku datang kota Mansurah, aku bertemu dengan Mahmud Bik, Mahmud Bik Salim. Siapa beliau? Qadhi bi Mahkamatil Mansuratil Mukhtalithah. Yaitu seorang qadhi yang ada di Mahkamah Mansurah Mukhtalithah. Ini kita anggap nama kota ya. Bertemu dengan Mahmud Bik, yaitu namanya Saleh Mahmud Bik Salim, seorang qadhi yang ada di Mahkamah Mansurah Al-Mukhtalithah. Fawajartu minhu alaman bidineh. Maka aku dapati darinya Syekh Mahmud Bik itu akan alamannya atau ilman, akan pengetahuan dengan agamanya. Aku dapati dari diri Mahmud Bik itu akan pengetahuan dengan agamanya. Takifu dunahu fuhulur rijal. Yang berhenti di bawahnya Syekh Mahmud oleh fuhulur rijal. Oleh para tokoh-tokoh dari laki-laki. Artinya ilmu beliau itu benar-benar luar biasa sehingga kalah semuanya para tokoh-tokoh dari kaum lelaki yang berhenti di bawahnya beliau oleh fuhul. Fuhul ini fahlun. Kalau kambing, kambing landu namanya, kambing besar itu ya, kambing jantan, tokoh lah. Nah, aku dapati dari Syekh Mahmud Bik akan ilmu dengan agamanya yang berhenti di bawahnya Syekh Mahmud oleh fuhulur rijal, oleh tokoh-tokoh laki-laki. Beliau benar-benar di atas, kalah yang lain. Watata'akhara Watata'akhara an musabaqatihi fil abtal, dan terkalahkan dari mendahulunya Syekh Mahmud padanya ilmu oleh abtal, oleh para pendekar pahlawan. Jadi orang-orang yang hebat sekalipun kalau dibanding dengan Syekh Mahmud Bik kalah. Begitu kata Syekh Hudari. Faqallama tuda'u mas'alatun diniyah illa wajadtuhu mubarradan fiha mufassahan anil jawabi anha. Jarang sekali diletakkan akan satu masalah agama kecuali aku dapati akan Syekh Mahmud itu mubrizat, yang mubris, yang bisa menjelaskan ya fiha padanya masalah. Jarang sekali diletakkan akan satu masalah agama kecuali aku dapati akan Syekh Mahmud mubrizan, akan yang bisa menjelaskan ya dalamnya masalah, mufsihan,
bisa sangat menerangkan ya anil jawabi tentang jawaban darinya masalah. Jadi jarang sekali bila ada masalah-masalah agama kita sodorkan kepada Syekh Mahmud, kata Syekh Muhammad Qudari, beliau bisa menjelaskan dengan detail, menjelaskan dengan terang benderang setiap masalah itu. Nah, itu buktinya bahwa beliau memang punya ilmu yang hebat. Amma ilmuhu bisiratir rasulil akram fa'indahu minha al-khabarul yakin. Adapun bermula ilmunya Syekh Mahmud Bik dengan sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa'indahu maka diisinya Syekh Mahmud darinya sejarah Rasul itu khabarul yakin, itu berita yang meyakinkan. Pengetahuan beliau tentang sejarah tidak diragukan lagi. Wa kuntu katsiran ma asma'uhu adalah aku itu sering sekali aku mendengar akannya Syekh Mahmud Bik yatasyawwaku itu rindu ia li'amali siratin khaliyah untuk membuat satu sirah yang terbebas ianya sirah minal hashwi daripada hal yang tidak penting wa ta'qidi daripada berbelit-belit tanfa'u biha tantafi'u biha yang dapat manfaat dengannya sirah ammatul muslimin oleh umum kaum muslim. Jadi ketika saya bersama Syekh Mahmud Bik, kata Syekh Hudari, adalah aku itu sering sekali aku mendengar beliau, ya tasyawaku, beliau rindu iya. Beliau selalu ngomong pengen membuat satu kitab sejarah. Li'amali siratin khaliyatin untuk membuat sejarah yang bebas ianya sejarah daripada haswi hal-hal yang tidak penting. Beliau selalu ngomong saya akan mengarang satu kitab sejarah yang murni lah, yang nggak banyak tambahan, yang nggak penting. Yang terbebas ianya sirah dari hal yang tidak penting, wa ta'kid dari berbelit-belit. Pengen membuat satu kitab sejarah yang mudah tanfa'u biha ammatul muslimin yang akan bermanfaat dengannya sirah oleh umum kaum muslimin. Nah, itu kata Syekh Qudari. Fakultu, maka aku berkata ya Allah, aku berkata dalam diriku, ya Allah, laqad wafaqa hadza sayyidal karim ma fi nafsi. Sungguh muafakat akan ini Tuhan yang mulia oleh apa yang ada dalam jiwaku. Jadi keinginan Syekh ini persis seperti yang ada dalam hatiku. Aku juga pengen, karena aku suka kitab sejarah, aku pengen membuat satu buku sejarah yang bagus, yang mudah dipahami. Hmm. Jadi, lakat wafaqa, sungguh muafakat akan ini Said yang mulia, oleh apa yang ada dalam diriku. Walakinni kuntu arafi azimati qusurat. Tetapi aku melihat dalam tekadku akan keterbatasan antan fidhi raghabatih dari melaksanakan keinginannya Syekh Mahmud Bek wa tatmimi amniyatih dan dari menyempurnakan keinginannya. Tetapi aku melihat dalam tekadku. Aku punya tekad untuk mengarang satu kitab yang bagus. Tapi aku melihat dalam tekadku itu ada keterbatasan dari melaksanakan keinginannya, menyempurnakan harapannya. Susah untuk menulis satu kitab sejarah yang benar-benar bagus itu kata beliau memang susah. Fa innal maqama 'azimun wa su'ubatuhu a'dha. Sesungguhnya posisi itu besar dan wa su'ubatihi a'dhamu dan sesungguhnya kesukarannya makam itu lebih besar. Membahas tentang sejarah itu hal yang besar. Untuk melewatinya pun itu lebih besar lagi susah. Nah, belum lagi riwayatnya kontroversi segala macam kan harus ditarjih, dikuatkan. Kemudian kita hidangkan hidangan yang bagus untuk umat supaya mereka membacanya itu bukan hal yang mudah. Walakin lam ara minal amri buddan tilqa ama kuntu asma'uhu min kibari rijalil mansura. Tetapi tidak aku lihat daripada perkara akan alasan. Tetapi lam ara minal amri tidak aku lihat dari perkara akan bisa menghindar tilqa ama kuntu di hadapan ma yang adalah aku itu aku dengar akannya ma dari pembesar-pembesar tokoh-tokoh Mansurah. Jadi Mansurah ini nama daerah tadi kan. Tetapi tidak ada cara lain, aku tidak bisa menghindari. Ketika aku mendengar dari para tokoh-tokoh yang ada di kota Mansurah, mereka pengen banget punya kitab sejarah yang bagus. Ketika aku mendengar itu, walaupun aku memiliki keterbatasan, mau tidak mau aku akan melaksanakan, menulis satu kitab yang bagus. Nah, itu intinya. Walakin lam ara minal amri buddan. Tetapi tidak aku lihat dari perkara akan bisa menghindar. Tilqa amah kuntu. Di hadapan Maya adalah aku itu. Aku dengarkan akan nyama dari tokoh-tokoh, dari pembesar-pembesar tokoh-tokoh Mansurah. Fa'innahum aksaru minal amani. Karena sesungguhnya mereka itu memperbanyak oleh mereka dari angan-angan. Li'amali hazal kita.
untuk membuat ini kitab yang umum manfaat. Li'amali hadzal kitabil amimin naf'i al-jadilil faidati, untuk membuat ini kitab yang umum manfaatnya lagi yang banyak faedahnya. Itu karena aku sering mendengar mereka punya keinginan agar tercipta satu kitab yang umum manfaat, banyak faedahnya. Faqumtu mu'tamidan 'ala Allah, maka aku pun berdiri hal keadaan aku yang berpegang kepada Allah. Rajian minhu, hal keadaan aku itu yang mengharapkan darinya Allah, ayyuwaffiqani, bahwa memberi taufik yang nyala akan aku, lima fi ridhah, bagi yang dalamnya itu ada ridhanya Allah. Aku pun mulai tegak untuk melaksanakan niatku tadi, sambil berharap kepada Allah agar Allah memberiku taufik pada apa yang Allah ridhai. Wa wasaltu sira bisura, dan aku sambungkan akan langkah demi langkah. Aku sambungkan akan perjalanan dengan perjalanan. Bisairi bisura, artinya selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Nah, wasaltu sira bisura, dan aku sambungkan akan langkah demi langkah, hatta balagatil muna, hingga sampailah oleh harapan. Faja'a bihamdillah, maka datang dengan memuji Allah, sahlul munal, maka datang dengan memuji Allah oleh sahlul munal, oleh yang mudah didapat. Maksudnya kata beliau kitab. Maka datang, maka dengan sebab kerja keras tadi, lahirlah satu kitab, yang kitab itu sahlul munal, mudah dipahami. Faja'a bihamdillah, maka datang dengan memuji Allah oleh sahlul munal. Atau sahala kita baca. Boleh juga kita hal ini. Nggak boleh hal. Apa namanya? Marifah. Fa'il aja. Maka datang dengan memuji Allah oleh sahlul munal, oleh mudahnya didapat. Maksudnya satu kitab yang mudah dipahami. Azbul maurid, yang sedap bawaannya. Tanfa'u bihil amma, yang bermanfaat dengannya kitab oleh masyarakat umum. Watarji'u ilaihil khassah, dan kembali kepadanya kitab oleh orang-orang yang khusus. Artinya kitab yang beliau karang tadi, yang sudah kerja keras untuk membuatnya, menjadi manfaat untuk masyarakat umum, dan orang-orang khusus pun, para alim ulama pun ketika butuh, beliau rujuk kepada kitabnya ini. Yaitu kitab yang dinamakan nanti dengan Nurul Yakin. Waqad kana mauridi fi ta'lifi, dan adalah tempat datangku dalam mengarangnya ini kitab. Adalah tempat datangku. Waqad kana mauridi, dan adalah tempat datangku pada mengarangnya kitab. Maksud beliau tempat datang sumber. Beliau datang ke mana sih mengambil sumber untuk membuat kitab Nurul Yakin ini? Adalah mauridi, tempat datangku dalam mengarangnya kitab itu Al-Quranus Syarifu, Quran yang mulia, wasahihus sunnah, dan sahih sunnah, mimma rawahul imamani, dari mama yang merawi akannya oleh dua imam, yaitu Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Artinya sumber beliau mengarang kitab Nurul Yakin, Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Walam akhruj anhuma illa fima labudda min tafhimil ibarah, dan tidak aku keluar dari keduanya dua sahih, kecuali pada yang tidak boleh tidak daripada memahami ibarat. Beliau akan terus fokus untuk mengambil rujukannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kecuali ibarat-ibarat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ibarat-ibarat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim perlu kepada penjelasan, sehingga beliau rujuk kepada kitab hadis yang lain untuk menjelaskan ibarat itu. Karena hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari juga ada dalam kitab lain, walaupun ibaratnya kadang sedikit berbeda itu. Dan tidak aku keluar dari keduanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, illa fima la buddha, kecuali pada yang tidak boleh tidak min tafhimil ibarat, dari membuat paham ibarat-ibarat. Fakana yusa'iduni asyifa, maka adalah itu membantu akan aku oleh asyifa. Jadi syifa ini jadi fa'il yusa'idu sekaligus isim kana. Atau isim kana dhamir mustatir kembali ke sya'an. Maka ada ianya hal dan sya'an itu. Yusa'iduni, membantu akan aku oleh kitab syifa. Lil Qadhi'iyyan, karangan Qadhi'iyyan. Jadi banyak juga beliau mengambil dari kitab Asy-Syifa ya, karangan Qadhi'iyyan. Nah, Wasiratul Halabiyah, dan adalah ia hal dan sya'an itu membantu akan aku oleh kitab Syifa milik Qadhi'iyah, dan oleh kitab Siratul Halabiyah, karangan Syekh Halabi. Wal Mawahibul Laduniyah, dan oleh kitab Mawahibul Laduniyah lil Qastallani, karangan Syekh Qastallani. Wa hiya Ulumuddin lil Ghazali, dan oleh
kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Jadi ini merupakan rujukan-rujukan beliau dalam membuat kitab Nurul Yakin ini. Ya kan? Syifa, Siratul Halabi, Mawahib Laduniyah, Ihya Ulumuddin. Hadza. Ambil olehmu akan ini. Hadza, khudh hadza. Wa as'alullaha min faidhi fadli. Aku mohon akan Allah dari curahan karunia-Nya Allah. Ay wafiqa immatina. Bahwa memberi taufik yang Allah akan imam-imam kita. Wa umara'ana dan akan pemimpin-pemimpin kita. Lil iqtidai bisayyidina. Untuk bisa meneladani, mengikuti junjungan kita wa maulana Tuhan kita. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya'i ma'alimi dinihi. Nah, dan untuk menghidupkan ihya'i atah kepada lil iktida. Aku mohon akan Allah dari karunia, dari curahan karunia Allah bahwa memberi taufik yang Allah akan imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita, li ihya'i ma'alimi di untuk bisa menghidupkan ma'alim syiar-syiar agamanya Allah, hatta yu'ayyadu hingga mereka dikuatkan biruhin min indillah dengan ruh dari sisi Allah. Sehingga mereka diberi kekuatan, yu'ayyadu dikuatkan dengan ruh dari sisi Allah, dengan semangat, dengan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wakat ana an nasyra'a fima dan sungguh telah tibalah ana ini fi'il madhi. Wakat ana dan sungguh tibalah bahwa an nasyra'a kita masuk fima qasadnahu pada apa yang telah kami niatkan akannya mah musta'inin hal kalian kami itu yang meminta tolong bihaulillah dengan kekuatan dari Allah. Fanaqulu maka kami berkata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu teladan yang baik dan seterusnya pembahasan pertama nanti tentang nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.